Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Christine. Kita akan belajar tentang materi vektor, bagian yang pertama. Sebelum kita mulai, kita akan melihat dulu ilustrasi berikut ini. Nah, anak-anak, coba nanti perhatikan ya, berapa jarak dan perpindahan sebuah motor dan mobil berikut ini. Apakah sama? Kita coba lihat. Nah, misalnya mobil ini bergerak ke kanan sejauh 200 meter. Yang kedua, seseorang mengendarai motor, dia bergerak ke kiri sejauh 200 meter. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jarak dan perpindahan motor dan mobil? Kita akan lihat jarak mobil 200 meter. Sekarang kita lihat jarak motor 200 meter. Ini perhatikan. Perpindahan mobil 200 meter ke kanan. Sedangkan perpindahan motor yang mula-mula dia ada di sini, dia akan pindah ke sini sejauh 200 meter juga, tetapi ke arah kiri. Nah, apakah sama anak-anak? Coba kita diskusikan sekarang ini. Yuk. Jarak mobil sama dengan jarak motor, 200 meter. Tetapi perpindahan mobil tidak sama dengan perpindahan motor. Karena mobil berpindah ke kanan, sedangkan motor berpindah ke kiri. Tetapi dengan besar yang sama, 200 meter. Nah, berarti kita lihat bahwa jarak hanya punya nilai. Sedangkan kalau jarak itu punya nilai, maka besarannya disebut dengan besaran skalar. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan punya nilai dan arah. Tadi mobil bergerak ke kanan 200 meter. Motor bergerak ke kiri, berpindah ke kiri sejauh 200 meter. Nah, besaran yang punya nilai dan arah itulah yang disebut dengan besaran vektor. Mari kita perhatikan perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, yang pertama besaran skalar. Tadi kita sudah pelajari, Ibu tuliskan lagi. Besaran yang cukup dinyatakan oleh besar saja atau nilai atau bilangan dan satuan. 100 meter, 200 meter, 1 meter. Nah, contoh besaran yang skalar adalah waktu, suhu, massa, volume, laju, energi. Berarti besaran skalar dia tidak perlu sistem koordinat. Nah, sekarang bagaimana dengan besaran vektor? Besaran yang mempunyai besar dan arah atau nilai dan arah. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan. Nah, kalau besaran vektor, dia tergantung pada sistem koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Gambar dan notasi vektor. Kita lihat gambar vektor. Nah, inilah gambar vektor. Titik P merupakan pangkal vektor. Titik H ujung vektor. Tanda panah merupakan arah vektor.
panjang PH itu adalah besarnya vektor. Perhatikan kita pakai ada harga mutlak. Notasi vektor. Ada huruf miring, bisa ditulis dengan huruf miring, bisa memakai tanda panah di atasnya dan menggunakan huruf tebal. Biasanya anak-anak selanjutnya notasi vektor digunakan dengan huruf tebal. Sekali lagi bahwa ini merupakan ujung pangkal vektor dan ini merupakan ujung vektor. Yang perlu diingat anak-anak, yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Perhatikan berikut ini. Ini vektor A, vektor B. Maka vektor A akan sama dengan vektor B. Yang kedua, dua vektor dikatakan tidak sama jika besar sama, arah berbeda. Perhatikan, ini vektor A dan ini vektor B. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Arahnya berbeda. Berikutnya, besarnya tidak sama, arah sama. Perhatikan contoh berikut ini. Vektor A dan vektor B arah sama tetapi besarnya tidak sama. Maka dikatakan juga bahwa vektor A tidak sama dengan vektor B. Besar dan arahnya berbeda, sudah jelas ini. Vektor A, ini vektor B. Ya, sudah, besarnya tidak sama, arahnya tidak sama, maka jelas bahwa vektor A tidak sama dengan vektor B. Operasi vektor. Nah, kita akan perhatikan. Jika ada dua vektor atau lebih dijumlahkan, maka resultan atau jumlahnya dapat dilakukan dengan cara atau metode secara grafis atau gambar. Itu ada dua, yaitu jajaran genjang dan segitiga. Kemudian yang kedua, analitis atau perhitungan. Itu juga bisa menggunakan jajaran genjang dan penguraian vektor. Perhatikan anak-anak, berikut ini metode jajaran genjang. Vektor A ini minus vektor A. Sedangkan yang di bawah ini adalah vektor B. Nah, bagaimana kalau vektor A ditambah vektor B? Coba perhatikan gambar yang di sebelah kanan. Yang berwarna merah ini vektor A, yang berwarna biru ini adalah vektor B. Perhatikan, metode jajaran genjang adalah pangkal kedua vektor disatukan. Ujung vektor A kita buat proyeksinya sejajar dengan vektor B. Sedangkan ujung vektor B dibuat garis proyeksi yang sejajar dengan vektor A. Ini sejajar dengan vektor A. Maka resultannya adalah jika A plus B, nah perhatikan ini. Inilah yang disebut dengan resultannya A plus B. Vektor yang berwarna coklat. Bagaimana jika minus vektor A ditambah B? Maka kita akan gambar arah vektor A. Tadi berlawanan karena minus ini. Sudah ada contohnya. Ini berwarna merah ini. Nah, arahnya ke bawah karena minus. Kemudian vektor B kita tetap satukan pangkal vektor B dengan pangkal vektor A. Lalu kita gambar di ujung vektor B, kita gambar garis proyeksi yang sejajar dengan vektor minus vektor A. Sedangkan di ujung vektor minus A akan digambar garis proyeksi yang sejajar dengan vektor B. Maka garis yang berwarna coklat inilah yang merupakan
resultan dari minus vektor A ditambah vektor B. Berikutnya adalah metode segitiga. Tetap kita coba lihat vektor A ini sedangkan vektor B, tetap seperti tadi. Bagaimana kalau yang segitiga, cara segitiga atau metode segitiga? Maka kita akan gambar dulu vektor A plus vektor B. Vektor A kita gambar dulu. Di ujung vektor A, kita letakkan pangkal vektor B. Nah, maka resultannya yang mana? Resultannya adalah pangkal vektor A dihubungkan dengan ujung vektor B. Maka yang berwarna coklat inilah resultannya A plus B. Metode berikutnya adalah segi banyak atau poligon. Nah, anak-anak, pada segi banyak atau poligon ini, kita akan lihat kalau vektornya lebih dari 2. Ini ada vektor A, warna merah, vektor B, warna biru, vektor C, warna hijau. Bagaimana resultan vektor A plus vektor B plus vektor C? Maka poligon atau segi banyak itu dasarnya adalah segitiga. Jadi kita gambar dulu vektor A. Ujung vektor A kita letakkan pangkal vektor B. Ujung vektor B kita letakkan pangkal vektor C. Bagaimana dengan resultannya? Nah, vektornya adalah resultan vektornya yang berwarna coklat. Pangkal vektor A kita hubungkan dengan ujung vektor C. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, dengan cara jajaran genjang. Coba perhatikan. Ada vektor A, vektor B. Perhatikan arahnya. Nah, maka resultannya adalah jika A plus B, maka resultan yang berwarna orange ini arah ke atas, kanan. Yang kedua, perhatikan, kalau segitiga. Perhatikan ya, pangkal segitiga. Nah, vektor A digambar dulu, lalu ujung vektor A diletakkan pangkal vektor B. Maka yang berwarna hijau inilah resultannya, A plus B. Nah, sekarang kalau segi banyak, ada 3 atau 4. Ya, kita gambar dulu. Vektor A tambah vektor B, tambah vektor C, tambah vektor D. Maka kita gambar dulu vektor A. Ujung vektor A kita letakkan pangkal vektor B. Ujung vektor B kita letakkan pangkal vektor C. Ujung vektor C kita letakkan pangkal vektor D. Nah, resultannya adalah yang berwarna hitam. Garis berwarna hitam ini. Dari pangkal vektor A ke ujung vektor D. Nah, berikutnya perhatikan penjumlahan dengan cara grafis. F1 vektor pertama ini nilainya 10 Newton. Arahnya membentuk sudut 30 derajat dari sumbu X. F1. Sedangkan F2 di sini kita lihat dia nilainya 10 Newton juga membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Ini yang kecil. Jika kita akan gambar, kalau kita gambar dengan skala, jika 1 cm mewakili 2 Newton, maka pertama kita akan gambar vektor F1 itu 10 Newton, berarti kita akan gambar 5 cm. Nah, vektor kedua, vektor kedua, kita juga gambar 5 cm. Sudutnya bagaimana? Ya, ini tadi dengan sumbu X dia 120 derajat. Sedangkan yang ini yang 30 derajat. Maka kita akan ukur ini ke sini resultannya
F1 tambah F2, nah 5 akar 2 cm. Demikianlah anak-anak bagian pertama dari materi vektor. Silakan jika masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Terima kasih.